Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, sore hari ini kita ketemu lagi di podcast kita yang luar biasa. Ada di podcast Abah dan Uma. Waduh, Sabtu sore. Jadi Sabtu sore. Ya Saturday weekend. Waduh, ada mau rencana kemana ini viewer semuanya? Mungkin liburan bareng keluarga tipis-tipis, luar biasa ya. Walking ya. Iya, quality time apa ya? Quality time with family ya. With family, luar biasa ya. Yang biasanya Sabtu itu ada yang libur, ada yang pulangnya tadi siang, setengah hari. Waduh, manfaatkan waktu weekend ini bersama keluarga tercinta. Begitu ya, Mbak ya. Kita nggak jalan-jalan nanti, Abah ya? Jalan-jalan pasti jalan. Pokoknya yang penting kita tuntaskan dulu kegiatan kita kali ini. Terus nanti memang ada tugas Uma, jadi kita jalan-jalan itu ke suatu tempat dan itu apa bertugas ya. Iya, jadi setelahnya ya. Nanti jam-jam 10 selesai kita healing jalan-jalan santai. Yuk paling kita makan gitu ya, bertiga gitu ya. Nah, apa kabar semuanya yang ada di TikTok, ada di YouTube juga, ada di Instagram juga. Sehat ya? Alhamdulillah, Masya Allah. Iya, harus selalu sehat, selalu semangat ya untuk pantengin podcast kita setiap sore. Masya Allah ya. Saya sapa dulu yang ada di TikTok. Gimana kabarnya itu? Banyak yang bergabung ya. Masya Allah, terima kasih semuanya di TikTok. Oke, YouTube juga terima kasih, di Instagram juga. Aduh, terima kasih sudah bergabung. Masya Ada Bu Allah. Rohana, ada Mas Adi, Mas Adit, Masya ada Allah. Mas siapa lagi itu ya? Oke. Alma, Hai. siapa itu ya? Siapa ya? Terus ada lagi, Oke, Pusnasi. ada Kak Puspita. Iya. Sehat ya Kak Puspita, Masya Allah. Umi juga sehat ya Abah. Ya. Kak Nazril, Masya Allah. Terus siapa? Mas Ada Ahmad. Bu Rohana juga. Bu Rohana ini juga ya. tetangga yang setia. Oh, nggih, Masya Allah. Matur nuwun Bu, sudah alias pantengin. Ibu Maksum. Nah, matur nuwun sudah pantengin Oke. podcast kita ya. Ada narasumber, ada tema yang spesial juga Betul, setiap betul sore sekali, ya. Kita sapa dulu narasumber yang luar biasa. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Abah sehat ya, tadi pagi sudah putar-putar Surabaya itu. Putar-putar. Iya, stay di Ex Hotel juga tadi ya, Pak. Betul Menjalankan sekali, tugas manasik ya, Manasik pagi umroh ya. tadi. Manasik umroh sampai siang tadi, Abah, sampai sore ya. Jam 1:30 tadi ya. Tadi Iya. 1:30 closing. Terus lanjut sholat, makan dan menemani jamaah. Begitu. Terus pulang deh. Pulang ya, sapa-sapa jamaah ya. Iya betul. Nanti insya Allah tanggal 5 November bertugas lagi apa ya? Grup Umroh Plus Dubai. Minta doanya semuanya ya. Semuanya. Iya, begitu, ke Dubai lagi apa ya? Ke Dubai lagi. Sudah berapa kali ke Dubai apa? Kurang lebih 7 kali. Masya Allah, Insya Allah alhamdulillah ya. ketujuh besok. Gitu ya, Ade Eza mau ikut katanya. Pengen ikut Sabar terus. ya. Iya. Untuk Uma dan Ade Eza sabar dulu. Ini begitu. apalagi berjuang untuk mengumpulkan cuan. Begitu ya, untuk kita berangkat lagi. Katanya gini Uma, Iya. lo masa sih keluarganya Ustaz bayar Gitu. bayar ya. Makanya Safira tuh pelayanan luar biasa. Yang nggak bayar tuh ya Ustadznya, Ustadznya. karena menjadi pembimbing, Betul. membersamai. Iya, itu ustaznya yang nggak bayar ya. Kalau keluarganya tetap siapapun tetap Iyalah. kita bayar. Harus bayar. Iyalah, Betul. itu memang luar biasa. Nanti kalau nggak Safira. bayar nanti jamaah nanti bayarnya wah mahal nanti. Begitu. Jadi Nggak kita boleh, sama ya. kata ya. Oke. Temanya spesial kali ini ya. Temanya itu ini ya, apa agak-agak Ini pertanyaan ya, ini agak-agak di request oleh Kak Sandi ya. Oh, aduh iya Kak Sandi ada di Sidoarjo. Ini kenapa ini pertanyaannya? Kan ini kemarin minta Ustadz boleh nggak iya, Ustadz kalau ngangkat satu tema tentang ini Ustadz, saya punya teman, Oke. gitu. Teman saya itu menyesal Ustadz karena memang memiliki orang tua yang kurang bertanggung jawab. Jadi gitu ya temanya nanti. Ya, temanya seperti ini. Bukan keturunan sultan,
apakah menyesal gitu ya? bukan Gimana ya gitu. Pak ya? Menyesal Oh, kita menyesal. terlahir bukan keturunan sultan. Oke, menyesal kita terlahir bukan keturunan sultan ya gitu ya. Jawabannya kalau saya enggak. Enggak ya, karena memang semua permasalahan, semua kehidupan di dunia ini sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul sekali. Sudah ditempatkan di tempat-tempat terbaik. Ini porsimu, ini porsi Anda, ini kamu, ini kayak gitu ya, sudah Ya, ditakar semuanya. betul semua. Dan itu yang terbaik Betul. gitu. Gimana Pak penjabarannya kita, Pak? Oke, seluruh sahabat-sahabat Safrizal yang berada di 3 channel medsos kami ya, Oke. di IG juga lambaikan tangannya semuanya ya. Alhamdulillah teman-teman semua di sini sehat semuanya ya. Alhamdulillah. Matur suwun, jazakallah khair Amin, ya. amin. Yang ada di YouTube juga terima kasih atas share, terus komen, Oh, iya, like-nya, iya. dan jangan lupa follow terus ya. Yang ada di TikTok juga terima kasih. Ini TikTok ini memang banyak sekali ya viewer kita. Memang untuk IG dan untuk YouTube tuh kadang-kadang memang agak sedikit seret. Oke. Tapi tidak apa-apa, itu namanya perjuangan. Perjuangan. Jadi segala sesuatu kalau memang kita diberikan oleh Allah langsung enak gitu, nanti kita nggak sanggup untuk menjalankan kehidupan yang kurang enak. Oke, saya sapa dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidil mustafa wa ala alihi ahlil wafa. Ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Mengenai tema kita sahabat semuanya ya. Mohon Oke. maaf sebelumnya apabila ini yang kita bahas Kita bahas. itu kebetulan kok ada pada diri jenengan barangkali loh Umar ya. Tapi demi Allah kita tidak pernah bertujuan untuk mensepil kehidupan siapapun ya. Betul. Karena apa tujuan kita di sini adalah apa untuk sama-sama kita belajar ya. Siapa tahu apa yang kita bahas ini menjadi motivasi, ada value positif. Ada value, ada bisa Nah, diambil. tadi temanya tadi apa Uma? Ini saya nyuntur dulu ya. Menyesal. Kita terlahir bukan keturunan Keturunan sultan. sultan. Ini tanda tanya ya. Nah, maaf ya. Apakah memang ya di antara sahabat-sahabat semuanya juga mempunyai pengalaman yang cukup Sama, rumit, ya. cukup nyesek di hati karena apa? Mungkin mempunyai orang tua yang notabene itu tidak seperti yang kita bayangkan, tidak seperti yang kita inginkan, Ya. jauh dari ekspektasi. Jauh ya. dari ekspektasi. Karena apa? Mungkin dari lingkungan Umayyah ini akan memberikan yang namanya value ataupun pengaruh ya, betul. influence besar dalam kehidupan kita itu juga ternyata dari lingkungan. Oke. Nah, salah satu teman kita, sahabat kita yang bernama Mas Sandi yang berada di Sidoarjo ini, ya kalau kenal sama Mas Sandi berarti dia orangnya ya, teman saya. Itu mengatakan bahwa temannya itu lagi kurang baik hubungannya dengan orang tuanya. Mohon maaf saya nggak berani menyebutkan karena nanti menjadi fitnah ya. Tapi memang ini sebagai bahan untuk renungan ya. Betul. Jadi temannya Mas Sandi saat ini juga bergabung dan mendengarkan apa yang kami sampaikan. Nah, pertanyaan saya, apakah teman Mas Sandi ini juga sudah melakukan yang namanya muhasabah diri, introspeksi diri, ataupun melakukan yang namanya hitung-hitung sih kebaikan saya terhadap orang tua bagaimana dan kebaikan orang tua terhadap kita bagaimana. Jadi saya yakin kalau kita memang pengen birrul walidain kepada kedua orang tua kita, jadi kita itu tidak akan pernah bisa membalas Umayyah. Jadi nun sewu ya, apalagi seorang wanita, seorang ibu itu telah mengorbankan 5 air ya Umayyah, Iya. 5 air yang telah dikorbankan untuk kita para anak-anaknya. Pertama, sebelum seorang ibu itu melahirkan ada air ketuban yang telah dikorbankan untuk melahirkan kita, menjaga kita, organ-organ kita supaya sempurna. Dan yang kedua, ini seorang ibu juga mengorbankan air yang bernama damun ataupun darah. Nah, yang darah ini masih bercucuran meskipun melahirkannya sesar ya. Betul. Ini telah ibu korbankan untuk kita. Ya, ibu telah mengorbankan darahnya, rela bercucuran demi melahirkan kita. Dan yang selanjutnya ada air lagi, air suci lagi, yaitu air susu. Air susu alias labanun atau ASI, air susu ibu. Ini juga telah ibu korbankan, ibu berikan kepada kita para anak-anaknya. Dan yang selanjutnya
tetesan air ini membuat seorang ibu itu lebih kuat dalam menjalani kehidupan untuk memenuhi kehidupan para anak-anaknya. Apa itu keringat? Air keringat. Meskipun ibu notabene nggak bekerja di luaran, tetapi ibu ini juga mempunyai andil dan juga peran yang sangat luar biasa. Karena apa? Ibu ini telah berkeringat dalam rangka untuk berikhtiar, nyapu, ngepel, masak, nyuci, ubah-ubah segala macam ya. Nah ini juga ibu korbankan air keringatnya bercucuran terus demi kehidupan kita. Demi kehidupan kita, dan anak-anaknya terakhir yang sampai saat ini pasti telah ibu lakukan selama beliau masih hidup adalah ma'ul ain. Apa itu ma'ul ain? Air mata ya. Air mata yang selalu ibu cucurkan pada saat beliau itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam doa-doa mustajabahnya. Ya Allah, luar biasa ya. Ini Bu Maksum, Mbak Puspita, dan juga Mbak Sulis. Ini juga seorang ibu ya. Kalau Mas Abdul ini juga mempunyai ibu dan mempunyai istri paling ya. Nah ini juga sama Uma. Setiap kali ibu berdoa, nangis kepada Allah, merintih, meratapi. Beliau mengorbankan ya, air matanya bercucuran untuk siapa? Untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kehidupan anak-anaknya itu baik dan jauh daripada mara bahaya. Memang seperti itu ya. Orang tua itu memang selalu khawatir terhadap anaknya. Kapan orang tua nggak khawatir? Ya besok kalau sudah meninggal. Ya, kalau orang tua sudah meninggal, ini orang tua pun pada saat meninggal dunia pun di alam kubur juga namanya roh itu kan masih ada ya. Nah, jadi itu juga khawatir kalau anakku nanti menjadi anak-anak yang salah jalan. Jadi tanggung jawab orang tua itu juga sampai hari kiamat, sampai kapanpun gitu memang ya. Nah, dari segi 5 air ini aja siapa yang bisa membalas? Gak ada satupun anak yang bisa membalas. Maka dari itu ya, saran saya kalau memang kita terlahir dari orang tua yang notabene bukan sultan ya, terus bukan orang yang kaya raya, itu tetap aja bersyukur. Karena apa? Kita itu patut bersyukur karena apa? Telah dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari rahim seorang ibu. Kita sudah berjuang ya. Dari apa yang telah dilakukan oleh orang tua kita berjuang untuk menjadi benih di dalam rahim seorang ibu. Ibu itu menjaga kita semaksimal mungkin, menjaga nutrisi kita, jangan sampai kita itu kehilangan yang namanya kesempatan setelah di dunia ini. Nah itu tugasnya ibu, jadi luar biasa. Jadi nggak ada yang bisa membalas kebaikan orang tua. Jangan gara-gara nggak sultan terus. Serius saya itu dulu milih lahir dari rahim seorang ibu Nagita Slavina gitu ya, atau mungkin dari Reza Artamevia, atau mungkin dari Raisa. Nah itu nggak bisa. Kalaupun boleh memilih, ya boleh memilih dan halal. Saya memilih dari siapa? Dari seorang Siti Aisyah ya. Walaupun Siti Aisyah juga tidak diberikan oleh Allah kesempatan untuk melahirkan keturunan ya. Ini sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya gitu. Tetap kita baik sama orang tua, tetap kita birrul walidain, namanya orang tua ya. Orang tua itu seperti Al-Qur'an yang Al-Quran ya. Kalau orang tua itu misalkan kok mohon maaf barangkali kok punya orang tua yang bawel, ibu yang cerewet, terus suka membanding-bandingkan kita dengan teman-teman yang lain. Ya tidak apa-apa, itu memang hanya seorang ibu. Ya kita berdoa aja sama Allah Subhanahu wa taala dan tetap menempatkan seorang ibu itu di posisi paling atas dalam kehidupan kita. Layaknya seperti Al-Qur'an yang rusak. Al-Qur'an kalaupun udah rusak, itu masih ada yang namanya manfaatnya, masih ada rahmat di situ, masih ada fikul hafil halawah di situ, masih ada hidayah di situ. Jadi tetap kita posisikan di antara kitab-kitab lain, Al-Qur'an tetap berada di atas. Iya, tempatnya tuh di atas meskipun rusak. Jadi ibaratnya orang tua meskipun kita anggap sebagai orang tua yang mohon maaf ya zalim atau mungkin mengajak kita kepada ketidakbaikan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitab suci Al-Qur'an ya. Ini penekanannya wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bi ilm. Artinya apa? Dan apabila mereka semuanya itu ya memintamu untuk mempersekutukan aku, kata Allah Subhanahu wa taala atas dasar apa yang belum pernah kamu ketahui, maka itu loh yang Allah merintahkan jangan dituruti.
Fala tuti huma artinya apa? Jangan engkau tuti huma apa? Taati, jangan engkau turut keduanya. Itu kalau ngajak apa Uma? Ngajak kezaliman. Ngajak kezaliman, kemusyrikan. Tapi kalau orang tua kita hanya memang beliau nggak mampu membelikan kita sepatu on cloud barangkali ya, nggak mampu membelikan HP iPhone. Ya jangan dianggap kita itu lahir dari rahim yang tidak benar ya. Karena memang apa? Kebaikan orang tua itu masya Allah sudah luar biasa. Kita ingat sekali ya, Allah menganjurkan kita wa wasailil insana biwalidayhi ya. Allah itu memerintahkan kita itu baik kepada orang tua kita. Bahkan Uma, Islam itu tidak pernah membahas kamu lahir dari rahim siapa, pendidikanmu apa, backgroundnya apa, kekayaan orang tua bagaimana, jabatannya apa, usahanya apa, nggak pernah dibahas. Yang dibahas adalah apa? Mangsarro ala derbi wasola. Ada pepatah Arab mengatakan ya, barang siapa berjalan di suatu jalan maka dia akan sampai kepada tujuan. Nah kalau derbina umaya, derbina, terbuka teman-teman semuanya, kalau jalan kita itu jalan-jalan orang-orang yang notabene berilmu, beriman, bertakwa, maka kita juga akan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang harus kita lakukan. Ya, diikuti. Dan ada pepatah Arab lagi, mayyazro yahsud, artinya apa? Siapapun yang menanam pasti tidak akan mengetan. Kalau kita saat ini anak-anak sekalian, sahabat sekalian ya, kita tanam kebaikan, pasti ya yang kita yahsud, yang kita etan, yang kita tuai itu adalah kebaikan juga. Jadi percayalah bahwa terlahir dari rahim siapapun, meskipun kok nun sewu ya orang itu terlahir dari seorang wanita tunasusila misalkan Umaya, saya tidak bermaksud untuk merendahkan, tetapi kalau memang dia itu kok disekolahkan, diajari ilmu pendidikan agama, diatur akhlaknya, dibekali dengan adab, nah otomatis dia juga akan menjadi orang yang baik juga. Orang baik itu kayak film di film Netflix ada loh, itu bagus loh itu juga ya. Orang tuanya pekerja komersial. Tapi itu dia berjuang untuk anaknya, untuk bisa memperoleh pendidikan yang baik, terbaik, ngaji yang luar biasa, jadinya anaknya itu tumbuh dengan luar biasa. Lingkungannya itu terciptakan ya, bukan hanya lingkungan yang seperti ibunya terus, tapi memang ibunya pinter, dia ditempatkan di tempat-tempat yang notabene jauh dari lingkungan-lingkungan yang mengandung unsur daripada kemaksiatan. Jadi nggak mesti ini sih ya. Buah jatuh nggak jauh dari pohonnya. Jadi nggak maju seperti itu ya. Memang benar ya. Buah itu kalau jatuh juga nggak mungkin jauh ya ya. Tetapi buah ini akan bisa dipungut oleh orang lain. Ya ya, menjadi biji yang notabene bisa ditanam di tempat lain. Nah itu takdir daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala juga Jadi tergantung kita itu mensikapinya bagaimana. Dan kita sendiri yang merubah takdir itu, kadang-kadang kita bisa betul, berusaha untuk yang menjadi yang terbaik begitu. Jadi jangan sampai seperti kita sebagai orang tua juga begitu ya, sudahlah, nasib saya juga seperti ini, biarkan anak saya juga sama dengan saya, mau diapain juga. Kalau memang keturunannya manuk emprit nanti akan menjadi emprit, manuk raja wali menjadi raja wali, burung elang menjadi elang. Sebetulnya bukan begitu aja, bisa juga burung elang itu karena memang salah tempat dia nggak bisa terbang. Tapi burung emprit ini bisa menjadi seperti elang karena memang ada takdir tertentu. Jadi sebagai orang tua, sebagai anak pun kita juga harus benar-benar menerima, sekaligus benar-benar kita harus percaya bahwa Allah itu akan memberikan segala sesuatu yang terbaik untuk kita. Untuk kita gitu ya. Kalau orang tua berdoa untuk kita juga harus berdoa untuk orang tua. Betul supaya sekali. Nyambung nanti doanya. Jadi insya Allah kehidupan kita juga penuh hikmah, penuh berkah kan gitu ya. Betul sekali ya. Jadi nyambung, doanya harus nyambung. Kita juga berdoa, orang tua juga berdoa. Jadi kalau orang tua berusaha untuk saya sholat tahajud, saya sholat malam untuk mendoakan anak-anak saya, kitanya anak-anak juga harus begitu. Iya betul. Jadi ibaratnya gini seseorang itu yang lagi mau tenggelam, terus ada orang yang mau menolong pakai tali misalnya dilempari tali. Nah ini kita harus bekerja sama. Yang mau tenggelam juga harus memegang tali dengan sepenuh hati. Begitu. Yang menolong juga sama. Nah,
kalau memang yang menolong sudah sepenuh hati, tapi yang ditolong nggak mau pegang talinya, ya nggak mungkin selamat. Nah, seperti layaknya begitu. Ya. Orang tua kita sudah melakukan qiyamul lail, udah berbuat baik, tapi kita sendiri nggak membalas kebaikan itu sendiri, ya otomatis jauh dari kata baik gitu ya. Jadi jangan menyesal apabila saat ini memang kita kurang beruntung tidak terlahir dari rahim seorang sultan ataupun sultania ya. Jadi nggak usah menyesal karena memang apa? Semuanya itu sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada kata rezeki yang tertukar, porsinya sudah diatur sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Balik lagi ya, teman Mas Sandi, ya sabar ya, sabar banget. Saya yakin jenengan ini adalah orang yang kuat, orang yang senantiasa bisa menerima apapun kekurangan orang tua, dan ingat bahwa orang tua itu pengorbanannya sudah sangat luar biasa sekali. Jadi nggak usah berkecil hati, kita ada di posisi keluarga yang mana. Yang bisa kita lakukan adalah tadi itu mayyazra yahsud, tanamlah kebaikan sehingga kita akan menuai kebaikan pula. Nah, kemudian hadiahnya seperti itu ya. Waduh, luar biasa. Wah, jangan menyesal lah. Semua kehidupan di dunia ini sudah diatur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang terbaik. Sekali lagi yang terbaik untuk kita. Begitu. Terus bagaimana nih Uma? Kira-kira kalau semua memang sudah ada nih ya sahabat kita yang sudah terlahir dari keluarga yang sudah sultan. Nah, ini harus bersyukur ya. Harus bersyukur. Kita mantapkan niat untuk selalu baik, saling berbagi supaya apa? Kesultanan ini akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sultan yang barokah, sebagai sultan yang penuh dengan kemaslahatan, sehingga apa? Harta yang kita miliki ini bisa dirasakan oleh orang lain yang notabene membutuhkan, dan kita akan semakin berkah karena apa? Contohnya ya, tangan di atas selalu lebih baik daripada tangan di bawah. Nah, jadi seperti itu ya. Yang kita bisa lakukan bersedekah, berapapun bersedekahlah. Karena apa? Di dalam harta kita itu ada hak orang lain yang membutuhkan. Nah, jadi seperti itu, jangan lupa ya. Banyak itu di luar sana ngeri-ngeri orang kalau sedekah ya, banyak, dan masya Allah. Jadi kita harus terinspirasi baiknya itu ya, baiknya sedekah itu. Jangan sombong sedekah di kontenin, enggak. Kita nyontohnya yang baik-baik, masya Allah. Luar biasa ya, itu sekampung loh dibagiin sembako lah. Saya itu mesti terinspirasi. Masya Allah, itu luar biasa, punya rezeki seperti itu apa ya, sekampung dibagiin sembako. Kapan ya kita seperti itu? Ada teman-teman kita dari Kediri, Kediri itu mohon maaf nggak bisa menyebut namanya. Setiap hari Jumat tuh bagi-bagi sayur tuh ratusan pack sayur. Jadi hari Jumat ini saya suruh bersama bumbunya gitu ya. Ini kalau saya diberi kontennya itu dia dikirimi videonya, masya Allah, saya senang banget ya. Masya Allah, ngeri kalau lihat orang-orang dermawan gitu ya. Ada lagi dari sahabat-sahabat saya yang berada di daerah Tulungagung juga, masya Allah, uminya itu juga begitu ya. Ngeri. Terus jamaah-jamaah dari yang umroh tuh, ya, kalau sedekah nasi berkah itu 200 pack, 500 pack, 1000 pack, ya Allah, itu sudah berapa? Tetapi beliau itu meyakini bahwa uang yang saya keluarkan ini untuk bersedekah, Ustaz, ini bukan yang hilang, justru ini yang milik saya nantinya. Tepat seperti Rasulullah pada saat itu, pada saat itu Rasulullah kan mendapatkan jatah makan dari Masjid Umayyah. Ada sahabat yang bersedekah dibawa pulang. Nah, Rasulullah tanya kepada Siti Aisyah, ya Humairah, di mana makanan tadi yang saya mendapat dari masjid tadi itu? Loh, afwan ya Rasulullah, tak kasihkan orang pengemis, tadi infonya udah tak makan beberapa hari. Jadi habis ya Rasulullah. Kamu salah Aisyah. Loh, maafkan aku ya Rasulullah kalau salah. Bukan kamu salah karena memang ngasih-ngasih itu ke pengemis, tapi apa? Kamu itu salah kalau memang itu kamu mengatakan hilang. Justru itu yang nanti akan menjadi hak kita di akhirat. Luar biasa umat. Nah, yang kita konsumsi sendiri itu kalau memang ada kemaslahatan nanti ada unsur manfaat. Tapi kalau memang cuma dipakai untuk hanya sekedar memuaskan nafsu, itu yang tidak menjadi apa-apa. Jadi justru yang sedekah itu ya, yang menjadi jalangan kita di akhirat, penolong kita. Jadi seperti itu. Betul Masya Allah, luar biasa ya tema hari ini ya. Aduh, banyak sekali yang dibahas tapi padat dan berisi. Mudah-mudahan ada value positif dan ada hikmah yang diambil gitu apa ya. Kita singkat saja ya, sebelum berpisah kita doa dulu ya. Oke, sekali lagi saya pesan, posisi apapun kita saat ini, yang penting kita terus menuai kebaikan, menabur kebaikan supaya kita tuai di akhirat nanti juga kebaikan ya. Jadi nggak usah berkecil hati,
apapun kondisi orang tua kita, apapun kondisi suami istri kita saat ini, apapun kondisi anak-anak kita, yang jelas yang bisa kita lakukan adalah mangsaro ala darbi wasola. Jadi kalau memang kita tujuannya itu adalah kepada Allah, pasti Allah akan menyampaikan kita kepadanya, gitu Umar ya. Tentunya dengan orang-orang yang notabene soleh-solehah, orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semangat ya menjalani kehidupan ini. Jadi masih banyak orang yang lebih tidak beruntung daripada kita. Bersyukur ya. Kita berdoa dulu sahabat semuanya nih. Semoga apa yang kita pelajari, apa yang kita bahas kali ini ada value positif dan diiringi oleh Allah hidayah serta ilmu yang bermanfaat. Alhamdulillah wa ala kulli sholihal Fatihah. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana minas sholihin wa sholihat wa ij'alna muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal ya Allah, yassir lana umurana fi kulli umrina ya Allah, li ziyaratil Makkah wal Madinah fi kulli syahrin bi barakatin wa la masaqatin ma'as salamah ma'al barakah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Titipan ini Uma, mohon maaf Uma ya, tadi ada titipan Uma ini dari CEO Syafira ya. Oke, nah, CEO dari Syafira atau Travel. Jadi Syafira itu bekerja sama dengan Amcure ya, Amazing Quran. Nah, luar biasa itu eventnya setiap tahun. Event tahunan Syafira berkolaborasi dengan Amazing Quran. Amazing Quran. Boleh. Nah, ada apa di sana Uma? Nah, ini akan diselenggarakan di hari Ahad atau hari Minggu tanggal 21 Desember 2025 di The Westin Surabaya. Ada siapa aja artisnya? Siapa yang hadir? Yang hadir ini ada salah satu adalah Igun. Wah, Kak Ivan Gunawan hadir Ivan tuh. Gunawan sekarang ini, mohon maaf ya, beliau setelah haji ya, Masya Allah, setelah haji ketemu sama imannya semakin dipertebal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati itu ketemu sama Habib Umar. Masya Allah, ini ilmunya sudah positif banget ya. Ada Ustadz Reza Rendi, ada Ustadz Asep Supriyatna, dan pasti ada saya juga ya. Ada Ustadz Rizal, ada Ustadz Fatih Karim, ada Fatih Karim, ada Kiai Haji Yasin Mutoha, dan ada Ayah Risma dan Bunda Eli Risma. Lagi viral ya. Itu luar biasa. Masalah rumah tangga. Masalah rumah tangga ya. Tiketnya start mulai 399.000 aja. Gercep ayo silahkan, boleh DM Mbak Rohana, Amazing Quran di Mbak Wistita ya, The Westin. Nanti saya spill video saya yang pas di Amazing Quran ya. Kemarin kita menang ya bikin video di Amazing Quran ya. Ini Amazing Quran ya, ini. Nah, boleh tiketnya nanti, boleh DM. Oke ya. Nah, itu nanti saya spill ya. Spill semuanya Amazing Quran ya. Ini eventnya Syafira dan Amazing Quran. Iya, betul sekali ya. Boleh The Westin. Oke, Mbak Iva Fitananda, Masya Allah. Apa kabar Mbak Iva Fitananda guys? Ini selalu sama Denny Caknan. Siapa yang nyanyi itu? Sampai saya dilupakan nih sama Mbak Ima nih. Apa kabar Mbak Ima? Outfit saya untuk ke Dubai gimana Mbak? Di desainernya yang nyanyi. Rizky. Anu itulah apa namanya? Rizky Febian ya. Kalau ada 9 nyawa ya Mbak Fitananda ya. Itu lagi viral ya. Mbak Fitananda jangan lupa ya, outfit saya untuk ke Dubai besok ya. Masya Allah ya, kita dipantengin sama desainer kondang. Masya Allah. Mbak Wulian juga boleh Mbak Wulian ya. Iya loh. Mbak Wulian silakan juga nitip apa namanya endorse juga boleh. Mbak Wulian. Oke, semoga semuanya bisa umroh kembali bersama Syafira dan juga bisa berhaji plus bersama Syafira ya. Jangan lupa Amazing Quran ya. Datang, pesen tiketnya mulai sekarang, Oke, saya tutup dulu untuk sore hari ini. Terima kasih yang sudah gabung. Di TikTok juga terima kasih, YouTube juga terima kasih, IG juga terima kasih. Semoga semuanya sehat-sehat. Kami juga sehat supaya bisa nemenin viewer semuanya setiap sore. Salam untuk keluarga semuanya, ayah, bunda, abah, umi semuanya yang di rumah ya, untuk semua sahabat Syafira semuanya ya. Selamat berweekend. Salam tadi untuk buat dari kami ya. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much ya.